Berikut ini adalah panduan ibadah online Gloria Sunday Service. Siapkanlah hati dan diri sehari sebelumnya. Berdoalah minta Tuhan mengarahkan hati Anda. Dan buat reminder jam ibadah di HP Anda. Berpakaianlah yang rapi dan sopan, sama seperti saat Anda ke gereja. Siapkanlah diri Anda 10 menit sebelum ibadah dimulai. Ambillah waktu teduh di hadapan Tuhan. Ikutilah seluruh ibadah dengan sepenuh hati. Menyanyi, berdoa, serta duduk dan berdiri mengikuti arahan liturgis. Siapkan diri Anda saat persembahan, persiapkan HP untuk scan kris kode atau transfer. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat ditransfer melalui rekening berikut ini. Atau dengan scan kris kode menggunakan aplikasi OVO, GoPay, link aja, atau dengan aplikasi M-Banking di HP Anda. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersuka cita minggu ini kita boleh kembali beribadah di hadapan Tuhan. Hari ini adalah hari pertama, minggu pertama di bulan Agustus ini. Bagi Jemaat Gloria kita memasuki akan bulan misi. Mari biarlah dalam masa pandemik semangat misi kita terus membara di dalam kehidupan kita. Persiapkan hati kita bersama-sama beribadah dan saya menyambut Bapak Ibu semuanya untuk beribadah di hadapan Tuhan dan alamilah perjumpaan dengan Tuhan melalui ibadah kita minggu ini. Tuhan berkati kita semuanya.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dengan satu keyakinan bahwa pertolongan ibadah kita pada minggu ini adalah datangnya daripada Tuhan, pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian rahmat dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Tuhan, karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya, dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Tiada kata yang dapat mengungkapkan betapa bersyukurnya kita atas pengampunan keselamatan darinya. Mari dengan segenap hati dan kekuatan kita naikkan pujian dan hormat kita baginya, bagi Sang Anak Domba. Ku berdiri di tengah umat-Mu, dari segala suku bangsa, kami umat-Mu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata layak untuk ku berikan, tiada kata untuk memuji-Mu, tapi ku kan bersorak segenap hati dan kekuatanku. Haleluya, haleluya, bagi Anak Domba. Haleluya, haleluya, darahnya menangguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi Anak Domba. Berdiri di hadapan-Mu, berdiri di tengah umat-Mu, dari segala suku bangsa, kami umat-Mu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata layak untuk ku berikan, tiada kata untuk memuji-Mu, tapi ku kan bersorak segenap hati dan kekuatanku. Haleluya, haleluya, bagi Anak Domba. Haleluya, haleluya, darahnya menangguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi Anak Domba. Haleluya, bagi Anak Domba. Haleluya, haleluya, darahnya menangguhkan
Ia bagimu, anak domba yang menebus segala dosa kami. Sungguh, saat kami mengingat karya-Mu, hati kami bersyukur. Saat kami memandang wajah-Mu, kami mengingat segala kebaikan-Mu yang nyata dalam hidup kami. Tuhan, saat kami datang ke hadirat-Mu, kami sadar akan segala kelemahan dan dosa kami. Kuduskan hati kami agar kami layak menyembah-Mu. Terimalah doa kami ini. Hadirlah bersama kami saat kami mengangkat suara dan hati kami bagi-Mu. Biarlah seluruh ibadah ini menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Efesus 1:7-8 berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Kita percaya Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Hal-hal yang bagi manusia terlihat mustahil atau bahkan tak terpikirkan. Bahkan seringkali sebelum kita mengucapkan, Allah sudah merancangkannya untuk kita. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa
kondisi kesedihan, kedukaan, dan keputusasaan yang tak berujung ini, marilah kita mengarahkan mata hati kita kepada Dia, Tuhan yang menguasai alam semesta, Tuhan yang mengendalikan masa depan, adalah Tuhan yang dapat membukakan jalan dan memberikan kekuatan bagi setiap pergumulan yang kita hadapi. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukakannya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukakannya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntun. Sungai di gurun ku temui, langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukakannya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntun. Sungai di gurun ku temui, langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukakannya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan. Dia buka jalan, dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, pada masa-masa sulit seperti ini, kami terkadang merasa putus asa dan tidak menemukan jalan keluar. Tapi terima kasih telah mengingatkan kami sekali lagi bahwa kasih dan pengampunan-Mu lebih dari cukup untuk kami. Dan kami percaya Tuhan yang mengendalikan masa depan adalah Tuhan yang akan menentukan hidup kami. Karena tidak ada satupun yang terjadi pada kami
tanpa seizin dari-Mu ya Bapa. Pada saat ini kami sadar kami hanyalah manusia yang terbuat dari debu. Ampuni keangkuhan kami Tuhan, dan biarlah kami boleh bersandar penuh pada belas kasihan Tuhan untuk mengatasi pandemi ini. Pada saat ini kami juga bersatu hati dan membawa teman dan saudara kami yang terpapar virus COVID-19, baik yang di opname, di ICU maupun yang isoman di rumah. Kiranya Tuhan Yesus menguatkan dan menyembuhkan, sehingga mereka dapat sembuh dengan sempurna. Kami juga mengingat untuk mereka yang sedang berduka. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan yang melebihi segala akal. Kiranya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, baik melalui pemerintah, tenaga kesehatan, suplai obat-obatan, pengembangan vaksin, dan lain-lainnya. Kami percaya Tuhan akan selalu bersama dengan kami apapun yang terjadi dan memiliki rencana yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Kami sadar doa kami jauh dari sempurna. Kiranya Tuhan yang menyempurnakan dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang terkasih, mari arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus, Sang Firman yang datang ke dunia dan menjadi terang bagi setiap langkah kita. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Firman jadi
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali kita bisa beribadah pada hari ini, khususnya di dalam rangka bulan misi di bulan Agustus ini. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Sampai hari ini Tuhan masih terus menjaga dan memelihara hidup kami. Terlebih kami bersyukur Tuhan untuk keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Bapa, sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Satu hal yang kami minta, yaitu Tuhan berbicara kepada kami, supaya kami tahu apa yang Tuhan ingin untuk kami pahami, kami tahu apa yang Tuhan ingin untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, tema pada hari ini adalah tak ada jalan lain. Nah kita akan membaca dari satu bagian firman Tuhan, dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-11 hingga yang ke-13. Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-11 hingga 13. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat 11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah COVID hari ini kita pasti dicemaskan dengan berbagai hal. Dengan kecepatan virus yang menular demikian luar biasanya, dan juga efeknya yang bisa berbeda dari satu orang dengan orang yang lain. Dan kalau sampai kena, kita pun juga kadang-kadang tidak tahu tanda-tanda apa yang kita bisa pahami bahwa ini memang kita sudah terkena COVID. Itulah sebabnya hari ini orang sangat perlu sekali, membutuhkan sekali ada sesuatu yang jelas. Sehingga apa? Sehingga ketika dia kena, dia tahu jelas, oh oke, dengan gejala ini saya pasti kena COVID. Dan kemudian juga ketika kena COVID, orang juga ingin ada kejelasan. Ketika saya minum obat ini, ketika saya melakukan treatment ini, saya pasti sembuh. Nah jaminan seperti ini hari ini sangat dibutuhkan. Sehingga kita tidak terlambat di dalam menangani COVID yang mungkin bisa kena kepada kita. Dan juga ketika ditangani kita dapat jaminan bahwa kita pasti akan sembuh. Nah saudara, memang dalam hal-hal tertentu di dalam hidup kita, kita membutuhkan sebuah kepastian, kejelasan. Ada solusi-solusi yang jelas dan pasti yang bisa menjadi pegangan di dalam kehidupan kita. Nah demikian juga di dalam hal kekekalan, di mana kita juga membutuhkan sebuah keyakinan, kejelasan, kepastian bahwa ketika kita meninggalkan dunia ini, kita pasti akan mendapatkan sebuah kehidupan yang baik dan penuh kebahagiaan. Dan di sepanjang sejarah manusia ini menjadi sebuah pergumulan. Di dalam Pengkhotbah, pasal yang ketiga dikatakan bahwa Allah itu menanamkan kekekalan di dalam hati manusia. Sehingga manusia mencari tahu dan manusia tahu bahwa di dalam dirinya ada kekekalan. Dan ketika nanti mereka meninggalkan dunia ini, ada kehidupan setelah kekekalan atau kehidupan setelah kematian. Ya. Nah itulah sebabnya manusia membutuhkan kepastian setelah mereka meninggalkan dunia ini, apa ini yang akan terjadi pada diri saya? Nah saudara, di dalam Alkitab, disebutkan ada 3 jalan. Disebutkan ada 3 jalan untuk memperoleh
keselamatan. Ya. Nah, walaupun disebutkan ada 3 jalan, tapi Alkitab menegaskan bahwa tidak semua jalan ini adalah jalan yang memang ditetapkan oleh Tuhan. Nah, saudara, yang pertama, ketika kita bicara tentang keselamatan, yaitu kehidupan setelah kematian, maka di dalam Roma pasal yang kedua di situ dikatakan bahwa keselamatan itu ada orang-orang yang berpikir bahwa bisa diperoleh melalui menaati hukum Taurat. Dan ini adalah sebuah hukum, sebuah peraturan, dan ini mewakili sebuah agama juga. Dan yang mana ini merupakan sebuah kenyataan di mana ada banyak orang yang juga berpikir bahwa ketika kita melakukan segala hukum, aturan, tata cara agama, maka kita akan bisa diterima oleh Tuhan. Nah, saudara, tetapi manusia juga menyadari bahwa manusia tidak mungkin bisa melakukannya itu dengan sempurna. Bisa tetap melakukan kesalahan. Itulah sebabnya kemudian berpikir ya, bahwa ketika manusia bisa berbuat salah, tapi dituntut untuk melakukan hukum yang begitu ketat, maka kemudian muncul pemikiran bahwa ya, yang penting kita melakukannya hal yang baik, itu jauh lebih banyak daripada hal buruk yang kita lakukan. Maka kita pasti akan diterima oleh Tuhan. Nah, saudara, sehingga perbuatan baik di dalam hidup kita dibandingkan dengan perbuatan jahat, maka kita berusaha melakukan sebanyak mungkin perbuatan baik supaya kita bisa diterima oleh Tuhan. Nah, saudara, tetapi kalau kita bicara tentang hukum, ya, bicara tentang hukum bukan masalah berapa lebih banyak baiknya dan lebih sedikit yang berbuat jahatnya. Tetapi ketika kita berbicara di depan hukum, ya, di dalam pengadilan misalnya, kita tidak pernah diadili oleh karena apa? Oleh karena di pengadilan kita dilihat perbuatan baikmu seberapa banyak, perbuatan jahatmu berapa banyak. Tidak pernah begitu. Tapi di depan pengadilan hanya diperlihatkan apa kesalahanmu. Dan itu tidak perlu banyak. Itu cukup satu, itu sudah bisa membuat kita menjadi orang yang dianggap bersalah dan harus menerima hukuman. Apapun, seberapapun perbuatan baik yang sudah kita lakukan, kalau kita melanggar satu saja hukum, maka kita sudah akan menerima penghukuman. Demikian juga di hadapan Allah. Sehingga jelas sekali bahwa dengan melakukan hukum Taurat, dengan melakukan kewajiban-kewajiban agama, manusia tidak mungkin bisa diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Karena manusia tidak luput dari kesalahan. Nah, saudara, yang kedua, ditulis juga di dalam Roma pasal yang kedua. Paulus mengatakan bahwa kalau tidak ada hukum, tidak ada agama, tidak ada hukum Taurat di dalam diri orang tersebut atau komunitas tersebut, maka seseorang itu akan dihakimi berdasarkan hati nuraninya. Nah, ketika kita berbicara hati nurani, maka ada orang yang sebagian yang mengatakan begini, sudahlah tidak perlu beragama, bahkan begitu kan. Yang penting saya berbuat baik. Nah, saudara, ketika kita berbuat baik, pertanyaannya adalah kita akan dihakimi menurut hati nurani kita, bukan menurut hukum yang dipegang. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita dihakimi menurut hati nurani kita, apakah kita bisa bebas dari penghukuman Allah? Nah, saudara, ada seorang yang melakukan hal yang baik sepanjang hidupnya. Tapi ketika dia melakukan hal yang baik, pertanyaannya apakah dia tidak pernah melakukan kesalahan sedikit pun. Dan kalau dia tidak pernah mencelakai orang, ketika orang itu berbuat baik, maka pasti kalau orang itu betul-betul adalah orang yang ingin berbuat betul-betul baik, pasti di dalam hatinya ada keinginan, ada kesadaran bahwa saya ingin berbuat lebih baik lagi. Saya ingin berbuat lebih baik lagi. Ketika dia sadar bahwa dia ingin berbuat lebih baik lagi, maka di situ pun dia sadar bahwa dia sebetulnya masih belum baik. Ketika dia tahu bahwa dia masih belum baik, itu sebetulnya hati nuraninya yang berbicara kepada dia tidak sempurna. Nah, sudah sampai di sini kita tahu manusia tidak bisa mengelak dari penghukuman Allah. Karena ketika hati nuraninya sendiri menuduh dia tidak baik, belum baik, itu sudah cukup
menjadi satu penghukuman bagi dia. Nah, saudara, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa ketika kita mengandalkan perbuatan baik, mengandalkan kewajiban beragama, itu tidak akan pernah bisa menyelamatkan kita, menyelamatkan manusia. Karena pada dasarnya Alkitab mengatakan kita semua ini adalah manusia yang berdosa dan tidak benar di hadapan Tuhan. Kita berdosa bukan karena kita berbuat dosa, maka kita disebut berdosa. Tapi oleh karena ketika kita dilahirkan di dalam dunia ini, kita dalam keadaan sebagai manusia yang berdosa. Di dalam status manusia yang berdosa. Sehingga mau tidak mau, kehidupan kita, kecenderungan kita, itu adalah berbuat dosa di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya bagi manusia tidak ada pengharapan dengan perbuatan baik apapun juga. Dengan jasa-jasanya apapun juga tidak ada harapan. Itulah sebabnya di bagian Alkitab yang kita baca tadi, itu disebutkan cara yang ketiga yang disebut oleh Alkitab, yaitu apa? Yaitu keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya ia dapat diselamatkan. Jadi jelas sekali, hal yang ketiga yang diberitahukan oleh Alkitab, dan inilah jalan yang diberikan Tuhan kepada kita, yaitu bahwa bukan dengan perbuatan baik, tapi iman kepada Yesus Kristus. Sebab ketika kita berdosa, kita adalah musuh Allah. Ketika kita berdosa, kita dimurkai oleh Allah. Ketika kita berdosa, kita ada dalam status dihukum oleh Allah. Baik sekarang di dalam dunia ini, maupun nanti ketika kita meninggalkan dunia ini. Sehingga sebetulnya sudah tidak ada harapan lagi buat kita. Itulah sebabnya Yesus datang ke dalam dunia, karena Dia tahu bahwa hanya dengan pengorbanannya, Dia menggantikan hukuman dosa kita. Maka ketika kita percaya kepada Dia, Dia akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Nah, saudara, ketika di dalam ayat ini dikatakan keselamatan, keselamatan itu tidak hanya menunjuk nanti masuk ke surga. Bukan hanya itu. Tetapi di dalam Alkitab, keselamatan itu juga berarti pemulihan. Yang tadinya kita adalah orang yang ditolak oleh Tuhan. Maka kemudian kita menjadi orang yang diterima oleh Tuhan. Oleh karena kita beriman kepada Kristus. Kita diterima. Meskipun kita berdosa. Dan kita menyadari bahwa kita adalah orang berdosa. Tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Dan kita mengakui, ya Tuhan, aku membutuhkan Engkau untuk mengampuni dosaku dan menyelamatkan aku. Ketika kita mengaku demikian, maka Tuhan mengampuni kita. Kita bukan lagi menjadi musuh Allah, ditolak oleh Allah, tapi kita menjadi orang yang diterima oleh Allah dan menjadi anak-anak Allah. Nah, saudara, kalau kita lihat di dalam Yohanes, apa itu hidup yang kekal? Sering orang berpikir hidup kekal hanya di surga nanti. Bukan. Tapi pemulihan dengan Tuhan itulah awal dari hidup yang kekal. Karena itu di dalam Yohanes dikatakan inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau Bapa, ya, dan mengenal Yesus Kristus. Artinya mengenal itu apa? Yaitu menjadi satu, memiliki relasi yang dekat, yang akrab. Itu artinya hidup yang kekal. Dan kalau hari ini sebelumnya kita menjadi musuh Allah, tapi kemudian kita diperdamaikan dan dipersatukan dengan Allah, maka hari ini adalah kita mengenal Allah, kita dipersatukan, kita sebetulnya sudah mendapatkan hidup yang kekal itu di dalam diri kita. Nanti setelah kematian bagaimana? Kalau hari ini Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita, kita menjadi satu dengan Kristus. Maka pada waktu menjalani hidup ini kita bersama Kristus, maka ketika kita dalam kematian kita bersama Kristus, setelah kematian pun kita akan ada tetap bersama-sama dengan Kristus. Dan kalau Kristus itu ada di surga, maka otomatis kita juga akan ada di surga. Itulah arti hidup yang kekal. Ini sebuah persekutuan yang penting, pemulihan di mana kita diterima oleh Tuhan, bukan hanya nanti, tapi sekarang kita mengalami Tuhan di dalam hidup kita.
bersama dengan Tuhan. Nah, saudara, saya tidak tahu hari ini apakah kita ada di antara kita yang masih belum percaya menerima Tuhan Yesus secara pribadi di dalam hidup kita. Saya mengenal ada beberapa orang yang rajin ke gereja, bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun datang ke gereja dan menyebut diri orang Kristen. Tetapi ketika ditanya apakah kamu mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia katakan saya belum siap. Saya belum siap. Saudara, saya tidak tahu apakah ada di antara kita yang hari ini mungkin sudah beribadah kepada Tuhan cukup lama. Mungkin kita sudah menjadi Kristen tahunan, puluhan tahun. Tetapi pertanyaannya bukan menjadi Kristennya yang paling penting. Pertanyaannya bukan apakah saya berbuat baik, bukan itu yang utama. Bukan apakah saya taat beragama, bukan itu. Tapi pertanyaannya adalah apakah saya sudah memiliki hubungan yang pribadi bersama dengan Allah di dalam Kristus Yesus. Ketika kita tidak memiliki hubungan pribadi dengan Allah di sini, di dunia ini, sekarang ini, maka kita tidak akan pernah punya hubungan bersama dengan Allah ketika kita meninggalkan dunia ini. Dan kita tidak akan pernah bersama-sama dengan Dia di surga. Saudara, itulah sebabnya penting hari ini. Kalau ada di antara kita yang belum menerima Kristus, ini waktunya yang tepat. Di tengah-tengah pandemi ini, ada banyak orang khawatir. Apakah saya bisa melewati pandemi? Saudara, tetapi bukan hanya itu yang Tuhan inginkan. Bukan masalah kita punya ketakutan terus kemudian kita percaya Yesus. Tapi karena Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk percaya Dia. Tapi Dia menawarkan kasih-Nya. Dia menawarkan keselamatannya. Dia menawarkan penyertaannya di dalam hidup kita. Dan itu hanya bisa diperoleh ketika kita percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Soal yang kedua, mungkin di antara kita ada orang-orang yang juga sudah lama percaya kepada Tuhan Yesus. Dan saya yakin itu. Tapi pertanyaannya adalah apakah hari ini kita memiliki satu keyakinan bahwa hanya di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Ada orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang berpikir, ya saya percaya di dalam Yesus dan saya menerima Yesus. Tetapi saya tidak mengatakan bahwa di tempat lain, di agama lain, orang tidak bisa diselamatkan. Tapi kalau saya ditanya, apakah saya percaya Yesus? Ya, saya percaya Yesus. Tapi saya tidak mengatakan di agama lain atau di kepercayaan lain tidak ada keselamatan. Sudah ayat yang kita baca ini sudah dengan jelas mengatakan tidak ada nama yang lain yang diberikan oleh Allah selain Yesus Kristus supaya manusia bisa diselamatkan. Dan kita juga sudah melihat bahwa bukan ketaatan kepada agama dan perbuatan baik, tapi hanya iman kepada Kristus. Dan ketika kita mempercayai, ya betul, aku tahu, dan aku percaya, dan aku sudah mengalami Kristus di dalam hidup kita, di hidup saya. Pertanyaannya adalah, apakah ketika kita menyadari bahwa Yesus satu-satunya yang bisa menyelamatkan dunia ini, apakah kita punya kerinduan juga untuk membagikan Injil itu, kabar baik itu, kepada orang-orang yang belum percaya. Sebab hanya pengharapan itu yang ada, yang mungkin untuk membawa mereka kepada Kristus, kepada Allah, dan mendapatkan hidup yang kekal. Nah, saudara, di abad yang ke-18, ya, itu dikenal dengan ada sebuah jemaat yang bernama Jemaat Moravia atau Moravian. Yang mana jemaat ini adalah jemaat yang dikenal sangat bersemangat di dalam memberitakan Injil. Saudara, jemaat ini adalah jemaat yang sebetulnya merupakan jemaat yang dianiaya sehingga dia keluar dari negaranya di Ceko dan kemudian dia mengungsi ke Jerman. Pada waktu dia di Jerman, kemudian ditampung oleh seorang saudagar yang sangat kaya, ya, bernama Zinzendorf. Dan kemudian dia tinggal di tanah yang disediakan oleh Zinzendorf ini. Dan kemudian mereka bekerja dan juga mereka dibantu kehidupannya oleh Zinzendorf ini. Dan sudah beberapa waktu setelah mereka tinggal di sana, kemudian Zinzendorf tahu mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan.
Dan Zinzendorf sendiri adalah orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan kemudian dia sharing kepada mereka, orang-orang Moravian ini. Menceritakan tentang adanya daerah-daerah, negara-negara yang hari ini belum ada Injil. Belum ada orang pergi ke sana untuk memberitakan Injil. Dan dia minta, yuk kita doakan bersama-sama supaya Kristus boleh dikenal di sana. Saudara, ketika mereka mulai mendoakan, maka dicatat di dalam sejarah gereja, maka kemudian ada orang-orang Moravian yang kemudian memberikan diri untuk pergi ke sana. Bukan 1-2 orang, bukan. Tapi mereka bergiliran, satu keluarga sampai di dalam sejarah dikatakan ada 2.000 lebih dari orang-orang ini yang kemudian memberi diri untuk pergi ke negara-negara yang bahkan belum pernah mereka kenal, belum pernah mereka dengar namanya sebelumnya. Dan biaya untuk mereka pergi ini hanya disediakan kapal, biaya untuk kapal. Dan setelah itu mereka pergi naik kapal dan tidak tahu apa yang harus dilakukan di sana. Tidak tahu apa yang harus mereka kerjakan. Tidak tahu bagaimana mereka akan mengabarkan Injil karena mereka juga belum pernah ketemu dengan orang-orang di situ. Tapi mereka tahu Tuhan menggerakkan dan mereka pergi. Dan betul ketika mereka sampai di sana, mereka rata-rata bekerja sebagai tukang, mereka bekerja dengan apa yang mereka bisa lakukan, bertani, membantu orang, bekerja di dalam hal-hal tertentu. Sehingga apa? Sehingga mereka menghidupi dirinya sambil mereka mengabarkan Injil. Mereka bukan rohaniwan, bukan. Mereka jemaat biasa. Yang mana mereka sudah mengalami Kristus di dalam hidup mereka. Dan mereka punya kerinduan untuk bagaimana Injil ini bisa dikenal, bisa diketahui oleh sebanyak mungkin orang yang belum mengenal Kristus. Dan mereka melakukan itu dan mereka memberikan hidup. Dan dengan pekerjaan mereka itu justru mereka bisa apa? Bisa berkenalan, bisa berinteraksi. Dan dari situ ada banyak orang mengenal Tuhan. Saudara, sejarah gereja mencatat bahwa orang-orang Moravian ini adalah orang-orang yang kuat sekali di dalam doanya. Mereka mengadakan persekutuan doa tidak henti selama 24 jam. Dan di dalam waktu serentang 100 tahun mereka berdoa terus menerus. Dan betul-betul orang-orang Moravian ini sungguh dipakai oleh Tuhan. Kenapa? Karena ada kerinduan yang besar. Karena mereka tahu tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan. Kalau kami tidak memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar mereka, orang-orang yang belum mendengar di tempat yang jauh, maka mereka tidak akan pernah mendengar Injil. Saudara, bagaimana dengan kita hari ini setelah kita percaya Yesus di dalam hidup kita? Apakah kita juga memiliki semangat seperti orang-orang Moravian ini? Yang mana kita tahu tidak mungkin orang bisa diselamatkan di luar Kristus. Saya sendiri sudah mengalami Kristus mengubah hidup saya. Saya sudah mengalami bagaimana saya hidup bersama dengan Tuhan. Bagaimana sebelum saya mengenal Kristus dan setelah saya mengenal Kristus, sungguh ini adalah anugerah yang luar biasa yang saya terima dari Tuhan. Dan ini dibutuhkan oleh semua orang. Dan kalau kita memiliki hati yang demikian, pasti ada kerinduan yang kuat untuk mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak harus pergi tempat-tempat yang jauh seperti orang-orang Moravian ini. Tapi kita bisa mulai dari orang-orang yang ada di dekat kita. Keluarga kita, saudara kita, orang-orang yang bekerja bersama kita setiap hari, orang-orang yang kita kenal, famili kita, orang-orang yang bersama-sama dengan kita ketika kita mengerjakan atau melakukan hobi kita. Itu adalah orang-orang yang Tuhan sudah tempatkan bersama dengan kita, di dekat kita, dengan satu tujuan, supaya apa yang kita alami itu juga boleh mereka alami bersama dengan Tuhan. Itulah sebabnya kalau kita baca ayat yang ke-13, itu sangat indah sekali kalimat di situ. Ketika sidang, yaitu para tokoh agama pada waktu itu, ya, mendengar atau melihat keberanian Petrus dan Yohanes, dan mengetahui bahwa keduanya adalah orang biasa yang tidak terpelajar. Heranlah mereka. Dan mereka, orang-orang itu mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus. Yohanes dan Petrus
di dalam keterbatasan mereka, tapi mereka punya keberanian, mereka punya kesungguhan, sehingga orang-orang itu tidak lagi berpikir mereka terpelajar atau tidak terpelajar, mereka orang kaya, tidak orang kaya. Mereka tidak berpikir seperti itu lagi, yang mereka lihat adalah mereka ini adalah pengikut Kristus yang sungguh-sungguh. Dan saudara, saya tidak tahu di dalam hidup kita apakah orang-orang di sekitar kita melihat kita adalah orang yang sebatas, oh orang ini luar biasa hebatnya, orang ini diberkati Tuhan, orang ini kaya, orang ini terpelajar, orang ini pintar. Apakah mereka hanya mengenal kita sebatas itu, ataukah mereka tidak pedulikan itu, tapi mereka justru melihat kita yang paling menonjol, kita dikenal sebagai orang-orang yang mengikut Kristus di dalam hidup kita. Oleh karena ada keberanian, oleh karena ada kesungguhan di dalam hidup kita, percaya Yesus, hidup bersama Yesus, dan betul-betul punya kerinduan besar untuk orang lain mengenal Kristus dan memberitakan Yesus di dalam hidup kita. Saudara, biarlah ini menjadi refleksi kita, dan biarlah di dalam bulan misi ini kita boleh digairahkan kembali hati kita oleh Tuhan. Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan juga mengasihi orang-orang lain yang belum percaya. Tuhan mengasihi kita lebih dulu untuk kita diselamatkan, supaya kita juga bisa berbagi kasih itu kepada orang-orang yang belum percaya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa Bapa, biarlah kasih setiamu itu tidak berhenti di dalam diri kami saja. Tapi biarlah itu boleh mengalir keluar kepada orang-orang yang belum percaya. Hari ini, kalau kami sudah lama percaya Yesus, berikan kepada kami gairah itu lagi. Berikan kepada kami hidup yang haus akan Engkau. Hidup yang rindu untuk dekat dengan Tuhan. Supaya kami tiap-tiap hari mengalami Tuhan di dalam hidup kami. Dan ketika kami punya pengalaman pribadi tiap-tiap hari bersama Tuhan, maka kami tahu itulah yang akan menggairahkan hati kami untuk berbagi Injil kepada orang lain. Tuhan, mungkin ada di antara kami yang belum pernah menerima Kristus secara pribadi. Biarlah kesempatan ini Tuhan, kami menyadari bahwa kami adalah orang berdosa. Kami membutuhkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengampuni dosa-dosa kami, dan yang juga menuntun hidup kami setiap hari sampai kami meninggalkan dunia ini. Tuhan, kami mengundang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan biarlah Tuhan tolong kami, untuk kami sungguh-sungguh hidup berjalan bersama Tuhan, dan juga berbagi apa yang kami alami bersama Engkau kepada orang lain. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan, biarlah Kau pimpin supaya sungguh-sungguh di dalam hidup kami menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Terima kasih, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita ini hanyalah seorang manusia, tapi Tuhan rela turun ke dunia dan berkorban bagi tiap-tiap kita. Apa yang bisa kita balas? Kiranya kita semua diberikan hati yang penuh ucapan syukur, dan kiranya apa yang kita perbuat itu semata-mata hanya untuk menyenangkan Tuhan. Say thanks for the things you have done for me. It's so undeserved, yet you give to prove your love for me. The voices of a million angels could draw the stars, my gratitude. All that I am and ever hope to be, I owe it all
Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat yang Kau berikan pada kami sampai hari ini ya Tuhan. Baik secara jasmani maupun rohani, sehingga kami masih bisa berkumpul dan memuji Engkau walaupun secara online. Terima kasih ya Tuhan atas waktu yang masih Kau berikan pada kami ya Tuhan, dan kiranya kami bisa mempergunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Pada hari ini kami ingin memberikan sedikit persembahan ya Tuhan. Ini adalah wujud ucapan syukur kami ya Tuhan. Kiranya apa yang kami persembahkan ini bisa dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu. Dan pada akhirnya apa yang kami lakukan ini semata-mata hanya untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Amin. Haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Segala kemuliaan hanya bagi Dia selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari arahkanlah hatimu kepada Kristus dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah yang sempurna, keselamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, dan pertolongan dari Roh Kudus adalah menyertai saudara sekalian, mulai dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin.